Perhatikan tuan muda kaya itu menyelinap keluar rumah untuk mencari ibunya. Tanpa diduga, di tengah jalan, dia hampir menerobos lampu merah. Untungnya, seorang wanita yang lewat menyelamatkannya dengan berani. Namun, setelah melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas, wanita itu secara keliru mengira dia sebagai putranya. Bukankah ibu menyuruhmu untuk menunggu ibu di rumah? Kenapa kamu lari keluar? Ibu, kamu ibuku. Bocah bau, apakah kamu ketakutan? Aku bukan ibumu. Aku ibunya siapa? Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Baby. Berani menculik anakku. Aku ingin melihat siapa sebenarnya pedagang manusia ini. Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu? Aku hanya khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Dasar bocah bodoh. Inikah rasanya memiliki seorang ibu? Rasanya sangat menyenangkan. Ibu, aku mengerti. Iya, anak baik. Cepat tidurlah. Seandainya anakku yang lain masih hidup. Mungkin seusia anak ini. Sepertinya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat. Anakku di mana? Hah? Pak, kalau anakmu hilang, kamu harus melapor ke polisi. Kenapa datang ke rumahku? Serahkan anakku. Kalau tidak jangan salahkan aku. Sudah kubilang, anakmu tidak ada di sini. Masih mau berdebat sekali, lihat juga tahu. Minggir. Pantas saja anakmu kabur dari rumah. Orang yang tidak masuk akal sepertimu. Siapapun pasti ingin pergi. CEO melihat situasi itu dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mendobrak pintu. Namun, asisten itu baru saja berbalik dan melihat seorang anak laki-laki yang persis seperti tuan muda kecil berjalan ke arah mereka. Jadi semua orang mengira anak laki-laki itu sebagai putra CEO. Tapi anak laki-laki itu datang ke pintu dan bertanya siapa CEO itu. Dan mengapa dia menghalangi pintu rumahnya. Tanpa diduga, CEO mengira dia berpura-pura, langsung memarahi anak laki-laki itu. Apakah dia tidak dipukul selama beberapa hari dan kulitnya gatal? Melihat anak laki-laki itu masih ingin melarikan diri, CEO tanpa berkata apa-apa ingin membawanya pergi. Membuat anak laki-laki itu salah paham bahwa dia adalah pedagang manusia. Dia berteriak ke dalam rumah, meminta tolong ibunya. Namun, ketika dia tiba di rumah CEO, dia terkejut dengan rumah mewah itu. Dia berpikir, apakah pedagang manusia sekarang sekaya ini? Awalnya ingin tinggal lama, tetapi dia khawatir ibunya akan khawatir jika dia mengetahui bahwa dia tidak di rumah. Jadi dia berencana untuk mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. Tanpa basa-basi, anak laki-laki itu melihat sekelilingnya tidak ada orang, lalu berbalik dan bersiap untuk kabur. Tanpa diduga, dia baru saja membuka pintu dan belum berjalan beberapa langkah sebelum ditangkap. CEO yang marah mendorong anak laki-laki itu ke sofa dan menanyainya mengapa dia tidak patuh sama sekali. Apa kamu harus dijual ke pegunungan baru bisa menurut? Anak laki-laki itu mendengarnya dan semakin yakin bahwa CEO itu adalah pedagang manusia. Dia mengambil bantal dan bersiap untuk menyerang. CEO awalnya ingin mendidik putranya dengan baik, tetapi saat dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba teringat kata-kata wanita itu di siang hari. Kemudian dia memikirkan anak laki-laki malang di depannya. Dia perlahan menurunkan tangan kanannya yang terangkat. Dengan lembut, dia mengangkat anak laki-laki itu dan berkata bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Jika anak itu tidak sakit-sakitan sejak kecil, bagaimana mungkin dia melarang anak itu bermain di luar? Kemudian dia bersumpah bahwa selama anak itu sehat, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Sekarang, mari kita sembuh di rumah. Oke, melihat penampilannya, sepertinya putranya hilang. Sepertinya dia mengira aku sebagai putranya. Kalau begitu, aku harus mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Ibu, cepat makan. Meskipun Xiao Chen sangat suka memasak, tapi setiap kali hasilnya sulit untuk dijelaskan. Ibu, kenapa ibu tidak makan? Anggap saja demi anak. Apakah kamu masih Xiao Chen? Maaf. Kamu sudah banyak kemajuan. Sayang, beritahu ibu, apakah kamu biasanya berlatih diam-diam di dapur? Iya. Sayang, kamu benar-benar sudah dewasa. Hampir ketahuan. Bilang, kepala rumah sakit, Ouyang Lin dan Wang Songlin sudah sampai di villa pengobatan. Ouyang Lin, dendam pembunuhan anak, saatnya untuk dibalas. Dokter dewa macam apa ini? Berani-beraninya menyuruhku menunggu di sini begitu lama. Kakak keduaku, dia adalah tunangan Murong Yu dari ibu kota. Kalau membuatku kesal, aku akan menghancurkan seluruh Ding Xiang Yuan miliknya. Nada bicaramu besar sekali. Kenapa mata dan alis ini begitu familiar? Tidak, tidak mungkin. Dia sudah lama meninggal. Ku dengar kau ingin menghancurkan Ding Xiang Yuan milikku. Lalu kenapa?
Aku sekarang adalah calon nyonya muda keluarga Wang. Jangankan Ding Xiang Yuan kecilmu ini, bahkan seluruh Beicheng adalah milik keluarga Wang. Jangan bicara omong kosong lagi, cepat. Panggil dokter dewa apapun itu, keluar untukku. Lalu, suruh dia berlutut dan kau tahu 10 kali padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Ding Xiang Yuan milikmu. Baiklah, itu memang ide yang bagus. Kalau begitu berlutut dan kau tahu padaku. Kaki tangan anjing, berani memukulku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kakak Songlin, kamu. Dokter dewa ini. Kenapa? Apa kau tidak mau dokter dewa membantumu? Kakak Songlin. Katamu. Kakak Songlinmu selanjutnya akan melakukan apa? Tunanganmu membuat marah dokter dewa Ding Xiang. Dokter dewa Ding Xiang sangat marah. Jadi, Tuan Wang, kau mau bagaimana untuk meredakan amarah dokter dewa Ding Xiang? Wanita ini jangan harap bisa menghasutku dan hubungan kakak Songlin. Kakak Songlin tidak akan diam. Kakak Songlin, kamu. Tadi sepertinya Nona Ou yang bilang. Mau dokter dewa Ding Xiang berlutut. Bersujud padanya 10 kali. Berlutut, tidak, berlutut. Kakak Songlin. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tunanganmu. Berlututlah aku. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak bertindak, tanggung sendiri akibatnya. 3, 2. Berlututlah aku. Tidak. Jika tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku tidak. Aku tidak. Stucat. 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 Pria anjing ini benar-benar tidak tahu malu seperti sebelumnya. Sudah selesai. Sekarang kita bisa bertemu. Orang-orang dari Ding Xiang Yuan, kan? Belum cukup. Bertemu dokter dewa itu ada harganya. Apa maksudnya? 5 juta. Kapan uangnya sampai di rekening? Kapan dokter dewa akan bertemu denganmu? 5 juta ini, aku yang bayar. Uang di sini. Orang ini sebenarnya siapa? 5 juta langsung diberikan begitu saja. Momi, tolong aku. Penculik mau menculikku. Mana dokter dewanya? Dokter dewa ini jangan-jangan penipu. Ya, kalau tidak, kenapa tidak berani menunjukkan diri? Kau masih mau ditampar? Kau. Dokter dewa ada di dalam. Kamar paling dalam di lantai 2. Silakan masuk. Kakak Songlin. Kita juga pergi lihat. Dokter dewa ini sebenarnya siapa? Mana dokter dewanya? Mana dokter dewanya? Ku bilang, mana dokter dewanya? Oh Yang Yue. Kau ternyata belum mati. Oh Yang Yue. Kau ternyata belum mati. Kenapa? Aku belum mati. Kau merasa sayang? Ya. Kenapa kau ada di sini? Ah. Jangan-jangan. Wanita yang tadi di lantai bawah itu kau. Jangan kira kau sudah jadi murid dokter dewa. Kau bisa naik di atasku. Jangan-jangan. Kau masih mau mencoba lagi. Wanita itu, kau. Kau bilang apa? Wang Songlin. Kau benar-benar tidak mau dokter dewa menyelamatkan keluargamu lagi. Ah. Diam. Siapa yang mengizinkanmu bicara dengan kakakmu seperti itu? Bicara seperti itu. Kakak Songlin, kamu. Demi wanita ini, kau berani memukulku. Kau. Cukup. Urusan kalian. Selesaikan sendiri. Sekarang adalah waktuku untuk memeriksa pasien. Keluar. Semua hal ada aturannya. Siapa datang duluan? Dia duluan. Kami datang duluan. Kau. Enyahlah. Kau tahu tuan muda keluargaku. Siapa? Dia adalah pewaris keluarga Murong. Menipu siapa? Aku ini Kaisar Langit. Cepat enyah. Jangan sok-sokan di situ. Pewaris keluarga Murong lagi. Sekarang adalah waktuku untuk memeriksa pasien. Keluar untukku. Kau jangan keterlaluan. Kau tahu aku siapa? Putra orang terkaya di Beicheng. Kau tahu aku siapa? Putra orang terkaya di Beicheng. Orang terkaya di Beicheng.
Putra, lalu kenapa tidak bisa membayar 5 juta biaya konsultasi? Hubunganku dengan Xiao Yue. Apa bisa diukur dengan uang? Iya, kan, Xiao Yue. Kapan uangnya terkumpul? Kapan dokter dewa akan turun gunung? Enyah. Baik. Aku akan mengumpulkan uang. Ayo pergi. Maaf, Tuan. Sudah membuang waktu Anda. Sekarang kita bisa mulai. Adik kecil, umurmu berapa tahun? Paman ini punya kekuasaan dan pengaruh. Kalau aku langsung mengaku pada Momi, takutnya akan merepotkan Momi. Lebih baik cari kesempatan untuk kabur. Adik kecil, 5 tahun. 5 tahun. Sama seperti Xiao Chen, bentuk telinga. Kok bisa semirip ini dengan Xiao Chen? Usia, alis dan mata, telinga, semuanya begitu mirip. Mungkinkah? Maaf. Karena beberapa alasan, saya tidak nyaman membiarkan orang luar tahu wajah putra saya. Oh, maaf ya. Wanita sialan ini, dia berani memperlakukanku seperti ini. Sudahlah. Penyakit ayahku masih menunggu dokter dewa. Kita siapkan dulu bayarannya. Siapkan bayaran apa? Hari ini dia mempermainkanku seperti ini. Aku tidak membakar rumahnya. Sudah termasuk aku berbaik hati. Xiao Lin, jangan bertindak gegabah. Ku dengar di laboratorium dokter dewa sepertinya ada banyak ramuan ajaib. Kita mendingan maaf, saya tidak menemukan apapun pada putra Anda. Ada masalah kesehatan. Tapi Anda tenang saja. Saya akan menyerahkan laporan ini ke Ding Xiang Yuan. Kalau ada kabar, saya akan segera menghubungi Anda. Tidak bisa. Saya susah payah baru bisa bertemu Momi. Tidak bisa pergi begitu saja. Bukankah ini pena yang saya berikan padanya? Mungkinkah? Tunggu sebentar. Tunggu. Bagus sekali. Momi akhirnya sadar. Ada lagi yang bisa dibantu. Halo, sayang. Momi, aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Kapan kamu pulang? Momi selesai kerja akan pulang. Kamu harus jadi anak baik ya. Jangan lari-lari. Dengar tidak? Iya. Sepertinya aku terlalu terburu-buru keluar rumah hari ini. Tidak sengaja membawa pena Xiao Chen keluar. Tidak apa-apa. Kalian boleh pergi. Momi, pulang. Kakak, Ouyang Lin dan Wang Songlin menerobos masuk ke laboratorium, mengambil yang sebelumnya kita belum hancurkan. Metode akupuntur, dibawa pergi. Mereka berdua benar-benar anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Lalu kita, jangan terburu-buru. Aku akan menemui mereka sebentar. Kakak Songlin, sekarang aku sudah mempelajari metode akupuntur Taiyin. Dengan begitu, kita tidak perlu memohon pada gadis kecil yang manis itu lagi. Besok, aku akan pergi ke rumahmu bersamamu untuk menyelamatkan ayahmu. Bagaimana menurutmu? Aduh sayang. Kau sungguh pintar. Menjijikkan. Aku malu. Kalau begitu biar aku lihat seberapa malumu. Sudah pulang. Kenapa kamu ada di sini? Gadis kecil yang manis ini, cepat keluar untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Lepaskan. Kakak Songlin, sekarang kamu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dokter dewa manapun. Jadi kamu sama sekali tidak perlu takut padanya. Benarkah? Ku dengar Paman Wang menderita penyakit langka. Selain metode akupuntur Taiyin milik dokter dewa Ding Xiang, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Atau kamu bisa metode akupuntur Taiyin? Aku. Tentu saja. Wow. Boleh saja. Kalau begitu kita bertaruh. Kalau kamu menyembuhkan Paman Wang, mulai sekarang aku akan meninggalkan Beiceng. Dendam di antara kita dianggap selesai. Kalau menurut perkataanmu, bukankah itu terlalu mudah untukmu? Kalau aku menyembuhkan Paman Wang,
Aku akan membuatmu keluar dari Beicheng. Atau keluar dari Beicheng dalam keadaan telanjang. Baiklah. Kalau kamu kalah, aku mau kau tiarap di tanah, merangkak mengelilingi Beicheng satu putaran, dan berteriak keras, aku Xiao San. Kau bilang apa? Baiklah. Bertaruh ya bertaruh. Kalau begitu bagus. Semoga beruntung. Xiao Lin, ayahku kuserahkan padamu. Asal kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku pasti akan menikahimu dengan 8 tandu besar. Tenang saja, kakak Song Lin, aku pasti akan membangunkan Paman Wang. Kalau begitu aku pergi menyelamatkan Paman Wang. Momi. Kok dia juga ada di sini? Kok dia? Kepala pelayan. Anda yakin Dokter Dewa akan datang hari ini? Lihat gaya keluarga Wang yang heboh itu. Pasti benar. Kok dibuang? Metode akupuntur ini terlalu radikal. Kalau tidak digunakan dengan benar bisa menyebabkan gangguan saraf. Lebih baik dihancurkan saja. Aku mau lihat. Dia mau bagaimana menggunakan metode akupuntur ini. Menyelamatkan orang. Cuma trik kecil. Jauh berbeda dengan Momi. Bei. Biasanya kamu kan tidak suka memanggil Ouyang Yu Momi. Kok kali ini memanggilnya lagi? Dia wanita jahat. Aku tidak mau memanggilnya Momi. Dia baru momiku. Bei. Dia bukan momimu. Jangan sembarangan memanggil. Patua Bao. Dia adalah ibuku. Kau panggil aku apa? Ayah, ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Kita bertaruh, hanya Momi yang bisa menyelamatkan orang tua itu. Jika aku menang, kau tidak boleh mengaturku lagi. Boleh. Lalu jika kau kalah, kau harus memasak untukku. Masak. Tapi aku tidak bisa masak. Ya sudah, masak saja. Lagian kalau sakit perut, yang pergi ke rumah sakit juga bukan aku. Tidak masalah. Kita kaitkan jari dan kep jempol. Sudah bangun. Ayah, bagaimana keadaanmu? Aku. Ada apa ini? Xiao Lin yang menyelamatkanmu. Ajaib sekali. Tuan Wang koma selama sebulan. Selama itu banyak dokter yang memeriksanya. Tuan Wang tidak juga bangun. Tidak disangka, Nona Ou yang masih muda tapi sangat hebat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ouyang Yue. Karena sekarang Paman Wang sudah bangun, kau juga harus lari telanjang di Beicheng kan? Semuanya. Kakakku sebelumnya memaksaku bertaruh. Bertaruh apakah aku bisa membangunkan Paman Wang? Jika aku menang, dia harus lari telanjang di Beicheng. Kak, sampai saat ini, kau juga harus menepati janjimu. Kenapa? Bertaruh harus menerima kekalahan. Kau tidak mau mengaku kalahkan. Jadi orang harus punya kredibilitas. Buka, cepat buka. Buka, cepat buka. Adikku tersayang, kenapa kau terburu-buru? Kau yakin kau sudah menyembuhkan Paman Wang? Lihat. Paman Wang sekarang bukankah sudah baik-baik saja? Iya kan, Paman Wang? Ayah, Xiao Lin. Paman Wang. Paman Wang. Tidak benar. Aku memang menggunakan metode akupuntur itu. Kenapa dia tidak bangun? Karena ini kau curi. Kau bicara omong kosong. Ini adalah metode akupuntur yang kami singkirkan. Itu akan membuat orang gangguan saraf, dan juga bisa menyebabkan orang meninggal mendadak. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa yang disebut metode akupuntur Taiyun yang sesungguhnya. Kau. Bagaimana mungkin? Dia ternyata benar-benar bisa metode akupuntur Taiyin. Tidak disangka. Tekniknya ternyata begitu hebat. Itu. Selesai.
Kenapa tidak ada reaksi? Ayah. Muntah darah. Tuan Wang muntah darah. Jangan-jangan dibunuh oleh wanita ini. Kakak Song Lin. Wanita inilah yang membunuh ayahmu. Cepat-cepat cari orang tangkap dia. Kau adalah dokter gadungan yang membunuh ayahku. Aku mau kau membayarnya dengan nyawamu. Sekarang dia akan hidup sehat walafiat. Orang-orang, tangkap dia untukku. Dia sudah muntah darah sampai seperti itu. Kau adalah iblis pembunuh berdarah dingin. Ouyang Lin. Kau dasar apa mengira aku yang membunuh Paman Wang? Tadi beberapa jarummu itu, tapi malah memutuskan meridian jantungnya. Diam. Sampai saat ini kau masih berani berkelit. Orang-orang, cepat bawa wanita ini keluar. Berani menyentuh penyelamat hidupku. Orang-orang, cepat bawa wanita ini pergi. Berani kau sentuh penyelamat hidupku. Ayah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah bilang aku akan menunjukkan padamu. Apa itu metode akupuntur Taiyin yang sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu metode akupuntur Taiyin yang sebenarnya? Jangan-jangan kau penipu ya? Siapa tahu kau menggunakan sihir apa? Kau sedang apa? Kau sedang apa? Aku cuma takut kemampuan medisnya tidak hebat. Ingin membantu Paman Wang memperkuat sedikit. Aku baik-baik saja. Tidak perlu. Kalau begitu. Jika Paman Wang baik-baik saja. Aku pergi dulu ya, lain kali aku kunjungi lagi. Mau pergi, kau? Ouyang Lin bersedia menerima kekalahan taruhannya, tapi kau sendiri yang bilang. Aku. Minggir. Ouyang Lin. Sudah bertahun-tahun, kau masih saja pakai jurus ini. Jika kau begitu suka melukai orang dengan jarum, maka aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya terluka oleh jarum. Kau. Aku beritahu kau. Kakakku pulang tidak akan melepaskanmu. Kakakmu. Kau pikir aku akan melepaskannya? Kau tenang saja. Kalian berdua tidak akan kulepaskan satupun. Kau. Ah. Wajahku. Ouyang Yue. Tunggu saja kau. Kan sudah kubilang momiku yang terbaik di dunia. Kalau begitu perjanjian kita berlaku ya. Aku pergi main ya. Aku pulang minum obat dulu. 2 hari ini suhu turun. 2 hari lagi baru keluar. Pak Tua Bao, kau tidak menepati janji. Selidiki Ouyang Yue. Tuan muda, Anda curiga Nona Ouyang Yu bukan? Ibu kandung tuan muda kecil. Tapi saat itu dia membawa anak itu datang. Sudah melakukan tes DNA, dan dia juga membawa giok Anda. Disuruh selidiki ya selidiki saja. Banyak omong. Baik, tuan muda. Apakah dia? Bagaimana Nyonya? Nyonya Murong. Kalau dihitung Nona Ouyang, datang ke keluarga Murong sudah 5 tahun. Bukankah kabar baik akan segera datang? Menurutku, Nona Ouyang ahli medisnya hebat. Orangnya cantik dan baik hati. Lebih baik dinikahi lebih cepat. Kau bilang apa? Aku mengerti. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkan gadis manis ini terus tinggal di Beiceng. Murong Yu sekarang entah pergi kemana. Jika dia tahu Ouyang Yue adalah wanita malam itu. Nyonya, aku ada urusan. Keluar sebentar. Pergilah. Bantu aku. Setelah semuanya beres, aku akan membantumu masuk ke air. Momi, mau keluar? Momi ada pesta. Kamu harus baik-baik di rumah ya. Momi, bolehkah Xiao Chen ikut? Xiao Chen ingin selalu bersama Momi. Kenapa Xiao Chen tiba-tiba jadi lengket dengan Momi? Sebelumnya di Ding Xiang Yuan, Xiao Chen tidak mau menempel pada Momi seharian. Aku. Baiklah, kalau begitu Momi akan membawa Xiao Chen ikut. Hebat. Ayo, cium sekali. 1. Bocah ini. Kok masih malu? Tapi, dia akhir-akhir ini memang banyak berubah. Makan jeruk yuk. Tidak mau. Masih marah ya? Ayah juga demi kebaikanmu. Hari ini ayah ajak kamu main keluar ya. Mau tidak? Tidak mau. Ya sudah, bintang tamu pesta hari ini. Tapi itu tante yang kamu suka loh.
Ya sudah kalau tidak mau. Pergi, kita pergi sekarang. Kenapa Bei begitu suka wanita itu? Nyonya Ouyang, Anda sungguh beruntung ya. Putri sulung ahli medisnya hebat. Putri bungsu berprestasi. Tidak. Seingatku Songlin keluargaku dan Xiao Yue punya perjanjian pernikahan. Kali ini Xiao Yue menyelamatkanku. Bagaimana kalau sekalian hari ini mengumumkan pernikahan ini? Dua kebahagiaan datang bersamaan. Bagaimana? Bukan. Paman Wang, Anda koma selama 5 tahun. Mungkin tidak tahu situasi saat itu. Sekarang aku, ayah. Aku rasa aku bisa. Tidak perlu. Aku dan Wang Songlin sudah putus. Pacarnya sekarang adalah Ouyang Lin. Benarkah? Kakak Wang, ada beberapa hal yang belum kau ketahui. Xiao Yue, kami berdua hanya berteman. Kalian sudah tidur dan berciuman. Itu juga cuma teman. Kau ini, bicaramu kau kasar sekali. Mereka bersama. Kau tidak merasa tidak enak didengar. Kenapa? Aku bilang begini saja sudah merasa tidak enak didengar. Iya juga ya. Dulu kau juga mengandalkan cara seperti itu untuk naik ke ranjang ayahku. Benar-benar. Seperti ibu. Seperti anak perempuan. Kau yang awalnya punya perjanjian pernikahan dengan Wang Songlin adalah Ouyang Yue. Ouyang Lin sebagai adik ipar, malah main serong dengan kakak ipar. Sungguh bukan orang baik. Orang sehebat Ouyang Yue, Wang Songlin benar-benar buta. Bagaimana bisa menyukai wanita seperti Ouyang Lin? Jangan terburu-buru, nanti kakakmu akan membalaskan dendammu. Pulang baru aku urus kau, ayah. Semuanya, pesta hari ini, aku adakan secara khusus untuk berterima kasih pada Nona Ouyang Yue. Atas jasa menyelamatkan nyawa, berterima kasih pada penipu. Kurasa otak keluarga Wang kalian kemasukan air. Bukankah ini Master Gu? Ku dengar dia jenius medis. Hampir saja masuk Ding Xiang Yuan. Tahun ini penerimaan R. Dia adalah kandidat populer. Seharusnya sekarang dia sedang mempersiapkan ujian kan. Kenapa datang ke sini? Master Gu, R. Belum pernah dengar. Benar-benar gadis kecil berambut kuning. Malah tidak kenal aku. Dengarkan aku baik-baik. Akulah dokter nomor 1 Bei Cheng. Gu Yi. Jadi. Hari ini, jangan harap kau bisa menipu di depanku. Aku sarankan kau jujur saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu jadi tikus gat yang semua orang di Bei Cheng ingin pukul. Oh. Aku menipu apa? Katakan. Kau bilang kau yang menggunakan metode akupuntur Taiyin untuk menyelamatkan Tuan Wang. Memangnya kenapa kalau iya? Omong kosong. Semuanya, metode akupuntur Taiyin hanya diketahui oleh kepala Ding Xiang Yuan. Dan hanya diajarkan kepada murid inti. Hanya kau. Kau pantas. Tepat sekali. Kau hanyalah pelayan di Ding Xiang Yuan. Siapa yang tahu metode akupunturmu asli atau palsu? Tidak tahu juga, kau menggunakan sihir apa untuk menyelamatkan Paman Wang. Benar juga. Paman Wang, Anda harus memperhatikan kesehatan Anda. Aku tidak merasa ada yang salah dengan tubuhku. Itu karena belum waktunya. Tuan Wang, jika Anda tidak ingin terkena karma, maka cepat usir penipu ini. Aduh. Paman Wang, dia itu penipu. Cepat usir dia. Lagi pula Master ada di sini. Tidak perlu takut kesehatan Anda bermasalah. Kau dasar apa mengira? Aku bukan murid inti Ding Xiang Yuan. Bahkan orang dengan status terhormat sepertiku tidak bisa masuk Ding Xiang Yuan. Apalagi kau, gadis kecil berambut kuning. Bagaimana kalau aku memang iya? Jika kau, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah, seumur hidup mematuhi perintahmu. Anak baik. Panggil ayah. Mengandalkan lencana yang tidak diketahui keasliannya. Kau berani bilang kau murid inti. Ouyang Yue. Jangan-jangan kau menganggap kita semua bodoh. Xiao Yue, sekarang kau akui kesalahanmu. Aku masih bisa melindungimu. Tapi jika kau terus bersikeras, maka jangan salahkan aku jika tidak memberimu muka. Kau pantas. Kau. Master Gu. Kenapa diam? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Lencana ini hanya dimiliki oleh dokter inti Ding Xiang Yuan. Dan untuk menjadi dokter inti, harus mendapatkan sertifikat kualifikasi level 8 ke atas. Dokter level 8 ke atas di seluruh dunia. Jika digabungkan jumlahnya kurang dari 10 orang, kau masih muda. Bagaimana bisa punya? Aku tidak percaya. Benda ini pasti palsu. Tidak percaya. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik apa yang tertulis di sana. Bukankah itu cuma cap rusak? Orang-orang, buang dia keluar. Ayah.
Guyi. Ngapain? Bangun. Kau sudah mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Tuan Wang, tadi aku salah. Dia asli, bukan palsu. Guyi. Kau sakit jiwa ya? Kau didatangkan oleh kakakku. Kau percaya tidak kalau aku akan menyuruh kakakku menghabisimu? Kakakmu itu apa? Pantas dibandingkan dengan murid inti Ding Xiangyuan. Ding Xiangyuan adalah akademi kedokteran terkemuka di dunia. Orang yang disukai oleh kepala, pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Bahkan yang terkenal hanya bisa berada di urutan kedua. Kau bangun. Ayah, aku ingin tahu, siapa kakek guruku? Kakek guru. Kau ayahku. Bukankah gurumu adalah kakek guruku? Guruku adalah Dokter Dewa Ding Xiang yang baru-baru ini muncul di Beicheng. Adalah murid pribadi kepala Ding Xiangyuan. Jadi begitu. Pantas saja ayah masih muda tapi kemampuan medisnya sudah sangat tinggi. Guyi, kau bangun. Enya. Tidak lihat ayahku berdiri di sini. Kau, penghasut. Hubungan antara aku dan ayahku. Cepat pergi jauh dariku. Tuan Wang. Masa Anda masih menolerir orang yang membuat masalah seperti ini tinggal di sini? Lepaskan aku. Kalian tahu kakakku siapa? Berani memperlakukan aku seperti ini. Orang bodoh ini. Cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Ouyang Yue, tunggu saja kau. Lepaskan anakku. Momi hebat. Orang itu. Ayah. Xiao Yue. Benarkah? Ayah. Ayah pergi mencari ibu ya? Jangan-jangan ayah mau balas dendam ke ibu. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Aku kangen banget sama ibu. Dasar bocah bau. Kok cepat banget kangen ibu ya? Kita kan baru pisah sebentar. Kamu lagi manja ya? Ibu ngomong apa sih? Kok aku nggak ngerti ya? Jangan-jangan ibu marah terus nggak mau aku lagi. Ibu, aku salah. Aku janji nggak bakal lari-lari lagi. Nggak bakal ninggalin ibu lagi. Nggak bakal. Anak ini ngomong apa sih? Kok aku nggak ngerti ya? Waktu dia keluar, bukan pakai masker warna ini. Gawat, ayah nemuin ibu. Nggak boleh. Aku harus lindungin ibu. Ayah. Bebe. Kok kamu di sini? Kamu bukan. Ayah, jantungku sakit banget. Sini, pintar. Minum obat dulu ya. Ibu, aku lapar. Kita pulang yuk. Iya, oke, kita pulang yuk. Pahit banget. Pahit banget. Demi ibu, aku akan berjuang. Gimana? Udah mendingan belum? Ayah, aku udah mendingan. Kita pulang yuk. Tuan muda baik-baik saja. Terima kasih. Kok masker anak ini warnanya abu-abu? Seingatku waktu keluar tadi pakainya warna hijau. Ayah lagi marah ya? Aku beneran suka sama kakak cantik itu. Bebe janji nggak bakal lari-lari lagi. Ayah jangan marah lagi ya. Kok anak ini mulai takut lagi sama aku? Ayah nggak marah. Ayah cuma khawatir sama kesehatan kamu. Nanti kalau kamu udah sehat, ayah ajak kamu main ke taman hiburan ya. Makasih ayah. Kalau biasanya, ayah udah nggak ngebolehin aku keluar main. Kok kali ini ayah gampang diajak bicara? Ayo, cepat tidur. Tuan muda, hal yang Anda minta kami selidiki sudah ada hasilnya. Ouyang Yue memang pernah hamil 6 tahun yang lalu. Tuan muda, Ouyang Yue hamil 6 tahun yang lalu, tapi hilang saat melahirkan. Kalau dihitung waktunya sama persis dengan waktu kehamilan Nona Ouyang Yu. Tapi kami belum bisa memastikan apakah Ouyang Yue punya tanda lahir atau tidak. Nggak perlu diselidiki lagi. Aku akan lihat sendiri. Ibu, hari ini makan apa? Sayang, hari ini nggak masak ya? Aku yang masak. Murong Yu, dia datang untuk apa? Sayang, kamu kembali ke kamar dan pesan makanan online dulu ya. Ibu urus sesuatu dulu ya. Penculik manusia, dia datang. Oke, ibu.
Bocah ini kok larinya cepat banget. Ada apa? Ngapain? Kamu lepas sendiri atau aku bantu? Kamu sakit ya? Kamu ngomong hal menakutkan gitu tengah malam. Aku gak ada waktu dengerin kamu ngomong kayak gini. Aku bilang sekali lagi, aku yang suruh mereka bantu kamu atau kamu sendiri yang ngelakuin? Tuanmu, keluar sana, tutup pintunya. Kamu lumayan liar ya, lepasin. Aku cuma mau mastiin satu hal. 6 tahun lalu, kamu pernah punya laki-laki nggak? Dan pernah punya anak? 6 tahun lalu, kamu pernah punya laki-laki nggak? Dan pernah punya anak? Dia berani-beraninya selidiki aku. Jangan-jangan dia satu komplotan sama Ouyang Lin dan mereka. Kamu mau tahu hal-hal ini perlu apa bikin kayak gini? Aku lepas sendiri. Atau kamu lebih suka maksa? Keluar sana. Kalau enggak, seumur hidup kamu nggak bakal jadi manusia. Ouyang Yue, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma mau tahu apa kamu beneran. Kamu punya waktu 30 menit lagi. Kalau dalam 30 menit nggak ada dokter yang obatin kamu, seumur hidup kamu nggak bakal jadi manusia. Kamu yakin mau buang-buang waktu sama aku di sini? Kamu lepasin aku. Kamu punya waktu 29 menit lagi. Ayo pergi. Ibu, maafin aku udah bikin masalah buat ibu. Kalau aja aku nggak keluar main, penculik itu nggak bakal datang. Penculik apa? Dia udah pernah nyari kamu sebelumnya. Iya. Jangan-jangan tadi sore dia mau bawa Xiao Chen pas lagi rame. Sampah. Jangan sampai ketemu lagi sama gue. Sudah selesai. Tuan muda. Tuan muda. Ouyang Yue nggak tahu diuntung kayak gitu. Perlu nggak aku cari orang buat ngurusin dia? Nggak perlu. Rumah sakit Dingxiang nggak bisa nemuin penyakit Beibei. Penyakitnya harus dicari cara lain. Besok kamu anterin dia pulang duluan. Kalau Anda. Aku mau tinggal di sini buat selidiki apa dia beneran wanita itu atau bukan. Baik. Ayah pergi nyari ibu. Berarti ibu dalam bahaya dong. Nggak boleh. Aku harus kasih tahu ibu. Jangan lari-lari. Nurut sama paman pengurus rumah. Ayah selesai urusan nanti balik nemenin kamu. Denger ya. Gimana nih? Gimana nih? Bentar lagi harus pulang. Ayo pergi. Ayah, aku mau ke toilet. Pergi sana. Cek tuan muda kecil kok belum selesai. Baik. Tuan muda kecil mana? Tuan muda kecil hilang. Ngapain masih bengong? Cepetan cari. Baik. Balik. Ke rumah Ouyang Yue. Kamu siapa? Kok mirip banget sama aku? Jangan-jangan di dunia ini ada dua Beibei. Xiao Chen. Xiao Chen. Kok kamu di sini? Kamu tadi kemana aja? Ibu, kayaknya ada orang datang. Ibu cepetan lihat. Anakku mana? Anak apa? Nggak pernah lihat. Kamu minggir. Aku cari sendiri. Tunggu dulu. Kalau dia beneran orangnya Ouyang Lin, aku nggak boleh biarin dia tahu kalau Xiao Chen masih hidup. Aku tahu anakmu di mana. Ikut aku. Ayo pergi nggak? Apa kamu ternyata anaknya penculik itu? Dia bukan penculik. Dia ayahku. Dia mau nangkep aku pulang. Aku nggak mau pulang makanya kabur. Pantesan dia nangkep aku. Ternyata dia ayahmu. Terakhir kali aku pulang, ayah nggak hukum aku. Ternyata kita udah ketukar. Pantesan ibu abis itu nyuruh aku masak terus. Iya, kamu nyari ibu aku buat apa? Aduh, aku lupa. Aku datang buat kasih tahu ibu. Kasih tahu. Ayah bilang mau bawa aku pergi terus selidiki ibu. Aku gak mau pulang. Apalagi kalau ayah nyakitin ibu.
Makanya mau kasih tahu ibu soal ini. Itu ibu aku, bukan ibu kamu. Maaf, aku dari kecil nggak punya ibu. Tante ini baik banget sama aku. Makanya aku mau dia jadi ibu aku. Kamu kasihan banget ya, gini aja. Tadi kan kamu bilang ayahmu mau selidiki ibu. Gimana kalau kita berdua kerja sama lindungin ibu? Lindungin gimana, baby? Kita tukeran identitas lagi yuk. Anaknya mana? Di sini nggak ada. Pergi ke tempat lain aja. Nggak ketemu. Anakku sebenarnya di mana sih? Anakmu kan bukan aku yang ilangin. Mana aku tahu di mana? Oh Yang Yue, kamu mau aku? Tuan muda kecil sudah kembali. Jaga dia baik-baik. Aku segera kembali. Karena anakmu udah ketemu. Kamu harus minta maaf sama aku. Minta maaf sama kamu boleh. Tapi kamu harus bantu aku satu hal. Tuan muda, kamu yang gangguin aku duluan. Masih mau minta tolong sama aku. Permisi, aku nggak bisa nemenin. Ngapain? Kamu lepasin aku. Ini bukan urusanmu. Lepasin aku. Tuan muda kecil udah balik. Ada di dalam. Bocah bau, kamu lari kemana aja? Dasar orang jahat, jangan berani-beraninya kamu menggertak ibuku. Kapan aku menggertak ibumu? Kamu bicara tentang wanita itu. Ayah tidak menggertaknya. Ayah bahkan membawanya kembali untuk bertemu denganmu. Lihat. Ah, itu ibu. Aku tidak bisa membiarkan ibu melihatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungi ibu. Itu anakmu. Kenapa dia berlari begitu cepat? Mungkin dia sedikit malu. Menurutku dia tidak malu. Melainkan takut. Pasti karena kamu biasanya terlalu ketat padanya. Makanya dia jadi takut orang. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Aku juga tidak mau ikut campur. Kamu yang menyeretku ke sini. Sudahlah. Sekarang anak itu sudah ditemukan dengan selamat. Kamu harus meminta maaf padaku. Rp10 juta sebagai kompensasi. Cukup. Cuma 10 juta. Permintaan maaf Tuan Murong terlalu pelit. Nona, 10 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil. Kalau begitu, berapa yang kamu inginkan, sebutkan harganya. 100 juta. Nona Ouyang, selera makanmu besar sekali. Kekayaan yang melimpah ini tidak boleh disia-siakan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tuan muda, wanita ini telah berani menyinggung Anda. Anda membiarkannya pergi begitu saja. Lupakan saja. Dia juga benar. Aku memang terlalu keras pada Bebe. Wanita ini masih memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Cari tempat tinggal di dekat rumahnya. Biarkan aku mengawasinya setiap saat. Jangan biarkan dia kabur lagi. Ibu, aku baru saja bermimpi ibu tidak menginginkanku lagi. Anak bodoh, bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Ibu, apa aku anak tunggal? Kenapa kamu bertanya begitu? Aku bermimpi tentang saudara laki-laki yang persis sepertiku. Anak bodoh, itu hanya mimpi. Baiklah, hari sudah malam. Ayo kita masuk dan tidur. Apa katamu? Master Gu gagal. Baiklah, aku mengerti. Ngapain lagi? Benar-benar sekelompok sampah. Masalah sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Masih harus aku yang turun tangan sendiri. Tapi sebelum pergi, aku harus tahu di mana dia berada. Kakak Yu, ada apa? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Kamu sedang bekerja di mana? Bagaimana kalau aku pergi menemanimu? Tidak perlu. Halo. Halo. Tuan muda, aku telah menemukan catatan pendaftaran suite presiden 6 tahun lalu. Di sana memang muncul nama Ouyang Yue. Ouyang Yue, benar-benar dia.
Kamu berdiri di belakang orang di malam hari. Mau menakuti siapa? 6 tahun yang lalu. Apa kamu pernah ke suite Presiden Werner? Dan punya anak? Kenapa pria ini tahu tentang suite Presiden Werner? Dia benar-benar orangnya Ouyang Lin. Tidak tahu, belum pernah dengar. Tidak mengakui. Aku sekarang akan membantumu mengingat apa yang terjadi malam itu. Kamu kambuh lagi. Main trik ini lagi, ya. Kenapa mau kabur lagi? Aku salah. Oke, bukankah kamu ingin melihat? Ayo, kuberi kamu lihat. Dasar mesum, jika lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan membuatmu tidak punya keturunan. Mesum gila. Pria ini terus mencoba membuka pakaianku. Jangan-jangan dia mau. Ibu, ada apa? Ibu bertemu orang sial. Chen kita tetap yang paling imut. Ibu, apa itu? Aku curiga ibu benar-benar ibu kandungku. Apa? Sebelumnya aku pernah dengar ayah bilang, ibu kandungku punya tanda lahir di tulang selangkanya. Tadi malam aku melihat tanda lahir itu di tubuh ibu. Ah, ibuku adalah ibumu. Jadi ayahmu bukankah ayahku juga? Lalu bukankah kita saudara? Tapi ayah terlalu bodoh. Dia sampai sekarang belum mengenali ibu. Dan masih menggertak ibu. Jangan takut, aku punya cara untuk membantu ayah mengenali ibu. Operasi kakak bantu ayah dimulai. Bebe, waktunya minum obat. Aku tidak mau. Aku mau cari ibu. Murong Bebe. Kenapa pintunya tidak tertutup? Bebe. Bebe. Kenapa kamu ada di rumahku? Ah. Dasar mesum. Keluar dari sini. Jangan salah paham. Aku datang untuk mencari anakku. Alasan ini sudah kamu gunakan terakhir kali. Kamu mesum. Kamu sengaja mencari alasan. Tunggu. Xiao Chen masih di rumah. Sama sekali tidak boleh membiarkan dia menemukan Xiao Chen. Xiao Chen, kamu benar-benar pintar. Bisa-bisanya memikirkan ide sebagus ini. Asalkan ayah melihat tanda lahir di tubuh ibu, dia akan langsung mengenali ibu. Keluarga kita bisa berkumpul lagi. Ini semua hal kecil. Mulai sekarang kita adalah saudara. Pakai dulu bajumu baru bicara. Kamu orang mesum sialan. Sebelumnya masih melepas bajuku. Sekarang kamu masih berani mengintipku. Orang mesum sialan. Tenang saja. Aku akan melindungimu. Xiao Chen, sepertinya kita mengacaukannya. Kenapa? Kamu mau membatalkan pertunangan dengan Ouyang Lin? Ayah, Ouyang Lin itu idiot. Reputasinya di Beicheng sudah buruk. Jika aku menikahinya, maka reputasi keluarga kita tidak akan bau juga. Kita akan ditertawakan oleh keluarga lain. Lebih baik ganti dengan Ouyang Yue. Ouyang Yue. Ouyang Yue adalah murid Ding Xiang Senyi. Dia lebih berharga untuk dimanfaatkan daripada Ouyang Lin. Bukankah dia sudah menolakmu? Dia hanya bermain tarik ulur. Dulu dia sangat mencintaiku. Aku hanya perlu sedikit membujuknya. Dia akan jatuh cinta padaku lagi. Ayah tenang saja. Di pesta ulang tahun kali ini, aku akan membuatnya menangis dan berteriak. Ingin menikah denganku. Mulong Yu, dasar mesum sialan. Nona Ouyang, ini adalah sesuatu yang diberikan tuan muda kami untukmu. Undangan dari keluarga Wang. Apa yang Wang Songlin lakukan? Undangan dari keluarga Wang. Aku harus memberitahu Chen Chen tentang ini. Orang gila, memukulku dengan sapu. Wanita gila ini. Tuan Muda Tan, kenapa kamu kembali begitu cepat? Tuan muda kecil di mana? Aku pergi ke seberang untuk mencari Beibei. Tidak sengaja melihatnya sedang mandi. Dikira orang mesum lalu diusir keluar. Ah. Kamu melihatnya mandi.
Tidak, itu semua salah paham. Sebenarnya, tindakanmu ini memang agak mesum. Tapi Tuan Muda, saat kamu melihat Nona Ouyang mandi, apakah kamu melihat tanda lahir di tubuhnya? Lupa. Tuan Muda, aku rasa wanita itu terlalu galak. Lebih baik kamu menyerah saja. Aku takut kalau begini terus, tubuhmu tidak akan tahan. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu apakah dia benar-benar wanita itu atau bukan. Kenapa ayah belum melihat tanda lahir di tubuh ibu? Ayah benar-benar terlalu bodoh. Sepertinya untuk membuat mereka saling mengenali, kita harus mengandalkan aku dan Bei-Bei. Ayah. Bocah bau, kamu masih tahu jalan pulang. Kamu lari ke seberang untuk apa? Ayah, aku dengar bibi cantik itu ada di seberang. Jadi aku ingin melihatnya. Ayah, kita jangan bicarakan ini lagi. Aku dengar keluarga Wang akan mengadakan pesta ulang tahun. Ayah ajak aku pergi ya. Bei-Bei sebelumnya tidak pernah merajuk padaku. Kali ini kenapa? Pesta ulang tahun seperti itu apa bagusnya ditonton? Kalau kamu mau, ayah akan mengadakan pesta yang lebih megah untukmu. Tapi aku ingin pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Bei-Bei jarang merajuk. Sepertinya dia benar-benar ingin pergi. Ya sudahlah. Boleh. Nanti kamu harus tetap dekat denganku. Jangan lari-lari. Oke. Mami, bolehkah aku ikut ke pesta ulang tahun keluarga Wang? Mami. Karena Xiao Chen ingin pergi, Mami akan membawamu melihatnya. Hore. Aku benar-benar ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Bei-Bei bilang Mami akan datang hari ini. Di mana Mami? Semuanya, perkenankan saya berbicara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Hari ini aku mengadakan pesta ulang tahun. Hanya untuk satu hal. Xiao Yu. Aku yang salah. Telah salah paham padamu. Aku tahu aku salah. Aku tahu sekarang orang yang paling kucintai adalah kamu. Bisakah kamu memaafkanku? Kita kembali bersama. Dulu, aku hanya perlu mengatakan bahwa aku ingin minum susu kedelai Beicheng. Xiao Yu akan berlari lebih dari 10 km di tengah malam untuk membelikannya untukku. Kali ini, aku akan mengesampingkan harga diriku, dan meminta maaf padamu di depan banyak orang. Kamu pasti akan sangat tersentuh. Benar saja, kamu masih sangat mencintaiku. Wang Songlin, kamu benar-benar jelek rupa dan bermimpi indah. Xiao Yu. Aku tahu kamu masih menyalahkanku karena tidak mencarimu 5 tahun lalu, dan bertunangan dengan adikmu. Tapi saat itu aku tidak sengaja. Aku ditipu olehnya. Orang yang kucintai selalu kamu. Lepaskan aku, atau aku akan memotong tanganmu. Wang Songlin, kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Kamu benar-benar ingin aku menolakmu di depan begitu banyak orang. Wang Songlin benar-benar kehilangan muka kali ini. 2 kali melamar Xiao Yu. Xiao Yu tidak menerimanya. Wang Songlin ini benar-benar tidak berguna. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa dikejar. Masih disebut 3 tuan muda Beicheng. Aku rasa lebih tepat disebut 3 orang idiot. Pria seperti ini. Bahkan anjing pun merasa sial melihatnya. Xiao Yu. Jangan keterlaluan. Jangan menganggap dirimu sesuatu. Kamu masih bertingkah sok imut. 6 tahun lalu, kamu berselingkuh di kamar Presiden Werner. Tertangkap basah olehku dan Ouyang Lin. Sangat mengejutkan. Aku bilang kenapa Xiao Yu menghilang. Ternyata ada hal seperti ini. Kamu berani memukulku. Ya, aku memukulmu. Kenapa aku harus melihat hari yang baik? Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga menendangmu. Kamu jalang. Kamu berani. Aku kenapa? Wang Songlin, kamu masih berani menyebutkan kejadian tahun itu di depanku. Kenapa kamu pikir aku mudah diganggu? Menyentuh titik sakitmu. Jadi kamu tidak mengizinkanku untuk menyebutkannya, dan memintaku untuk menutupinya untukmu. Aku selingkuh. Aku tidak tahu malu. Kamu menutupinya untukku. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi tahun itu. Aku tidak tahu. Kamu tidak mau bicara, kan? Sekarang ada 3 jarum di tubuhmu. Jika aku memasukkan yang keempat, kamu tidak hanya akan lumpuh, tetapi juga impoten seumur hidup. Kamu benar-benar ingin melakukan ini demi Ouyang Lin. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan bicara. Semuanya karena Ouyang Lin. 6 tahun lalu, dialah yang menyuruhku untuk menipumu ke hotel. Obat itu juga diberikan oleh Ouyang Lin. Saat itu aku hanya dibutakan oleh cinta dan mempercayai kata-katanya. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan aku.
Ini terlalu mengejutkan. Tidak kusangka Ouyang Lin yang merencanakan semuanya. Dia terlalu jahat. 4 jarum ini, kita impas. Jangan muncul di depanku lagi. Baik. Xiao Chen. Xiao Chen. Benar saja, malam itu adalah kamu. Selesai. Selesai. Kamu bajingan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu percaya atau tidak? Aku peringatkan kamu. Jangan bergerak. Aku tahu identitasmu. Apa maksudmu? Masih berpura-pura bodoh? Atau kamu ingin mengenang kembali bagaimana kita bercinta di suite Presiden Werner 6 tahun lalu? Kamu, dia ternyata pria malam itu. Mungkinkah dia terus menanyakan tentang Xiao Chen dan ingin merebutnya? Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun merebut anakku. Aku ingat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sekarang mengintip saja tidak cukup memuaskanmu. Sudah mulai mengarang cerita sendiri. Sampai sekarang masih ingin menyangkal. Apakah itu kamu? Aku tahu hanya dengan melihatnya. Tuan muda. Nyonya tua menelepon. Awasi dia. Bukankah kamu ingin melepaskan pakaianku? Tidak perlu kamu. Aku bisa sendiri. Tidak ada. Ternyata tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak hanya ingin melepaskan pakaianku, tapi juga ingin melecehkanku secara seksual. Bersulang. Sekarang kita tinggal menunggu ayah dan ibu membawa kita berempat berkumpul malam ini. Hore, sekarang kita bisa bertukar kembali. Mami, aku sudah siap. Kita bisa. Aku akan mengantarmu kembali ke Dingxiang Yuan. Hah? Bersiaplah. Besok kita kembali ke ibu kota. Kita tidak akan tinggal di Beicheng lagi. Kita datang ke Beicheng untuk bertemu dengan tabib Dingxiang. Sekarang penyakitnya sudah diperiksa, maka tidak perlu lagi tinggal di sini. Tuan muda tidak berencana untuk memuji Nona Ouyang lagi. Tidak perlu. Aku sudah yakin dia bukan wanita itu. Tapi Nyonya bilang Nona Ouyang Yu akan kembali ke Beicheng besok. Kita tidak akan menunggunya. Tunggu dia. Baik, Tuan muda, bersiap-siap dan kita akan kembali. Baik. Apa katamu sekarang kembali ke ibu kota? Aku tidak mau kembali. Aku ingin mencari Mami. Xiao Chen. Sampah dari mana berani menabrakku? Murong Beibei. Murong Beibei, kenapa kamu di sini? Di mana kakak Yu? Bangun. Ouyang Yu, kamu orang dewasa, tapi menindas anak kecil. Apa kamu tidak takut karma? Xiao Chen, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Bukan Beibei. Tolong selidiki apakah tuan muda kecil ada di sisi kakak Yu. Baik. Nona, saya sudah bertanya kepada kepala pelayan. Tuan muda sedang membawa tuan muda kecil ke Beicheng untuk berobat. Ternyata benar-benar bukan Beibei. Mungkinkah bajingan itu tidak mati? Aku sudah mengantarmu kembali ke Dingxiang Yuan. Kenapa kamu lari lagi ke sini? Aku. Lupakan saja. Kamu temani Mami dulu untuk mengurus sesuatu. Nanti malam Mami akan mengantarmu kembali. Baiklah. Anda tidak memiliki masalah. Pulang ke rumah. Perhatikan istirahat dan jaga suasana hati tetap gembira. Terima kasih, Tabib Dingxiang. Anda adalah teman guruku. Tentu saja juga adalah seniorku. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ayo pergi. Kembali dengan Mami. Mami, ternyata kamu adalah Tabib Dingxiang. Kamu bukan Xiao Chen. Kamu bukan Xiao Chen. Sial, ketahuan Mami. Mami, aku Murong Beibei. Murong Beibei, kamu adalah anak dari pria mesum itu. Mami, aku bukan mesum. Aku tidak bilang kamu mesum. Aku bilang pria itu mesum. Dia juga bukan mesum. Dia ayah. Ayah, sepertinya kamu benar-benar anaknya. Kamu umur berapa tahun ini? 5 tahun. 5 tahun. Sama seperti Xiao Chen. Keduanya 5 tahun. Dan sangat mirip dengan Xiao Chen. Anak laki-laki dari pria itu lagi. Mungkinkah? Mami,
Apa kamu tidak menginginkanku lagi? Aku benar-benar salah. Aku tidak berani lagi. Sayang, jangan menangis. Mami tidak akan meninggalkanmu. Mami mencintaimu. Benarkah? Mami mencintaimu. Mami, aku juga mencintaimu. Aku harus mencari Ouyang Lin dan menanyakan tentang situasi anak itu tahun itu. Ouyang Lin. Di mana anakku? Anak apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Katakan padaku, di mana anakku sebenarnya? Xiao Yu, apa kamu gila? Kakak keduaku adalah tunangan Murong Yu, orang paling berkuasa dan berpengaruh di ibu kota. Kalau kamu berani membunuhku, kamu juga tidak akan hidup tenang. Ouyang Lin, aku adalah orang yang merangkak keluar dari neraka. Apa kau pikir aku takut mati? Kalian berdua, aku tidak akan melepaskan siapapun. Aku tanya sekali lagi, di mana anakku sebenarnya? Dia sudah mati. Dia sudah mati. Xiao Yu. Saat kami mengeluarkannya dari perutmu tahun itu, kakak keduaku menjadikannya sebagai subjek eksperimen dan spesimen. Subjek eksperimen. Pantas saja pria itu mengatakan Bei Bei punya masalah kesehatan. Ternyata begitu. Xiao Yu, aku akan melawanmu sampai mati. Kembali ke neraka. Cuma dengan kemampuanmu, kau ingin melukainya. Pergi dan katakan pada Ouyang Yu, hutang tahun itu harus dilunasi. Mami, kamu masih di sini. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar bertemu kembali dengan Mami. Anak bodoh, tentu saja ini bukan mimpi. Rasanya senang sekali memiliki Mami. Mami, kalau nanti si penyihir tua itu menindasku, apa kamu masih akan melindungiku seperti kemarin? Apa dia sering menindasmu? Apa dia sering menindasmu? Iya, dia sering diam-diam menusukku dengan jarum dan memberiku obat aneh. Dan tidak mengizinkanku memberitahu ayah. Sayang, maafkan aku. Semua ini salah Mami. Mami tidak melindungimu dengan baik. Mulai sekarang, Mami akan melindungimu. Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Mami. Aku tiba-tiba lari. Ayah pasti sangat khawatir. Kita cari ayah bersama. Yuk. Bei Bei. Mulai sekarang, tinggal bersama Mami dan kakak. Bagaimana? Ada Mami dan kakak yang melindungimu. Mami, apa kamu tidak menginginkan ayah lagi? Dia bahkan tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Tidak berguna sekali. Ya, tapi Mami dan kakak bisa melindungimu. Ayah tidak berguna. Ayah sangat hebat. Dia adalah kepala keluarga Murong di ibu kota. Dia memiliki properti di seluruh dunia. Ternyata dia. Aku bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi tunangan Murong Yu. Ternyata begitu. Aku mengerti. Aku akan pergi bersama Mami dan kakak. Maafkan aku, ayah. Bei Bei harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara bersama kakak agar Mami menerimamu. Mami akan segera membawamu pulang. Apakah tuan muda kecil sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Tuan muda kecil dan Xiao Yu ada di bandara. Xiao Yu. Bei Bei bersamanya. Kakak. Kakak harus membelaku. Xiao Yu sialan ini. Mengandalkan dirinya sebagai murid tabib Ding Xiang. Dia mencakar wajahku seperti ini. Bagaimana aku bisa menikahi kakak Song Lin sekarang? Kakak. Kakak. Biar ku katakan padamu. Dia bilang, orang yang wajahnya rusak adalah kamu. Katakan padaku. Dia benar-benar tidak menghormatimu. Tabib Ding Xiang. Pesankan tiket pesawat untukku. Aku akan pergi menemui Tabib Ding Xiang sendiri. Dan mengusir Xiao Yu dari Ding Xiang Yuan. Aku ingin melihat. Tanpa perlindungan Tabib Ding Xiang. Apakah wanita ini masih berani bersikap sombong? Awalnya kupikir Xiao Chen tidak akan menerima Bei Bei. Tak disangka. Ikatan darah sungguh luar biasa. Direktur. Ouyang Yu datang. Ouyang Yu. Apa yang dia lakukan di sini? Aku belum mencarinya. Malah dia yang datang sendiri. Aku harus pergi melihat. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Kalian berdua. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, nanti kakakku akan marah. Hati-hati, kakakku bisa meratakan Ding Xiang Yuan ini. Cuma dengan kalian, mau meratakan Ding Xiang Yuanku. Ouyang Yu. Kenapa dia ada di sini? Xiao Yu, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, nanti saat kakakku bertemu Tabib Ding Xiang, kau tamat. Untuk apa bertemu Tabib Ding Xiang?
Tentu saja untuk mengusirmu. Kalian orang desa, apa yang lucu? Kalian tidak tahu siapa kakakku. Kakakku adalah tunangan Murong Yu, kepala keluarga Murong yang paling mulia dan misterius di ibu kota saat ini. Menyinggung kakakku. Kakakku bisa meratakan Ding Xiang Yuan ini dalam sekejap. Murong Yu benar-benar akan menikahi kakakmu dan menjadi nyonya Murong. Bukankah itu omong kosong? Tuan muda Murong tidak menikahi kakakku. Apa dia akan menikahimu? Kok aku dengar Murong Yu tidak bermaksud menikahi kakakmu. Apa yang kamu bicarakan? Kakakku sudah pindah ke rumah keluarga Murong. Bagaimana mungkin dia tidak menikahinya? Aku bicara omong kosong. Oh Yang Yu, kamu pindah ke rumah keluarga Murong. Benarkah karena Murong Yu menyukaimu? Tahun itu, kalau saja kamu tidak mencuri liontin giokku, membawa Bei Bei untuk mencari Murong Yu, apa kau pikir dia akan menginginkanmu? Oh Yang Yu, sudah lama mencuri dan memakai kulit orang lain. Jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia. Wanita malam itu ternyata benar-benar dia. Kakak, apa maksudnya? Bajingan tahun itu. Mungkinkah Bei Bei? Xiao Yu, aku tidak datang untuk mencarimu hari ini. Cepat pergi dari sini. Kalau tabib Ding Xiang tahu kau memperlakukan tamunya seperti ini, percayalah aku akan segera mengusirmu. Sepertinya kalian belum memahami situasinya. Di sini, aku yang berkuasa. Orang yang harus pergi adalah kalian. Kurang ajar. Orang-orang, usir mereka keluar. Lepaskan aku, lepaskan. Kakak Tan. Xiao Yu, tunggu saja. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Perempuan tadi kenal dari mana datangnya. Berani membuat onar di Ding Xiang Yuan kita. Kak, katakan padaku, apakah Bei Bei adalah anak haram tahun itu? Dia gila, kamu juga gila. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari dokter Dewa Ding Xiang. Tunggu sampai kita menemukan dokter Dewa Ding Xiang yang asli. Saya ingin melihat seberapa sombongnya Ouyang Yue. Benar. Ayo pergi. Urusan balas dendam dengannya nanti saja. Lebih baik kita pergi melihat sayangku dulu. Kenapa kamu seperti hantu yang tidak mau pergi? Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu akhir-akhir ini. Lepaskan aku, lepaskan. Aku mendengar percakapanmu dengan Ouyang Yu. Apa? Kamu adalah wanita itu. Dia sudah tahu semuanya. Lalu Xiao Chen, jika kamu datang ke sini hari ini hanya untuk mengatakan ini, maka kamu bisa pergi. Sialan. Berani tidak kamu menunjukkan tahi lalat itu padaku? Setelah mengatakan begitu banyak, sebenarnya kamu hanya ingin one night stand denganku, kan? Jika beberapa hari yang lalu, aku pasti akan memuaskanmu. Lagi pula wajahmu sangat tampan. Kamu pasti pasangan seks yang hebat. Kamu, sekarang, aku tidak tertarik padamu lagi. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku tidak akan hanya menendangmu sekali. Aku akan membuatmu tidak punya keturunan. Ouyang Yue. Ayah benar-benar payah. Jika mengandalkan ayah, keluarga kita berempat tidak akan pernah bisa bersatu kembali seumur hidup. Bei Bei, kamu tunggu di sini. Aku akan membantu mereka. Bocah bau, aku tahu kau ada di sini. Sudah punya ibu, lupa ayah. Apa kau tahu aku sangat mengkhawatirkanmu? Ayah payah banget. Ulangi sekali lagi. Ayah, apa kau ingin ibu mengakui identitasnya? Kau sudah tahu. Tentu saja, aku tidak sebodoh ayah. Aku tahu sejak awal dia adalah ibuku. Aku sudah mengenalinya sejak lama. Hanya saja aku tidak mengatakannya. Ayah, cepat katakan. Apa kau ingin bertemu kembali dengan ibu? Kau punya cara. Tentu saja. Malam ini kita lakukan seperti ini. Kenapa Bei Bei agak terlalu aktif? Ouyang Yu telah kembali. Murong Yu juga curiga dengan identitasku. Bukankah kau hanya ingin melepaskan pakaianku? Tidak perlu kau yang melakukannya. Aku bisa melakukannya sendiri. Ternyata tidak ada. Meskipun aku telah menggunakan bubuk obat khusus untuk menutupi tanda lahir, tapi Bei Bei dan Xiao Chen masih ada. Murong Yu cepat atau lambat akan mengetahui identitasku. Pada saat itu, dia pasti akan mengambil kembali Bei Bei. Bei Bei telah menderita begitu banyak saat bersamanya. Aku tidak bisa memberikan Bei Bei padanya lagi. Siapa? Siapa di sana? Benar saja itu kau. Tidak baik, aku belum menggunakan bubuk obat untuk menutupi tanda lahir. Ouyang Yue,
Apakah kau akan mengaku? Atau kau ingin mengulang apa yang terjadi malam itu? Minggir. Minggir. Benar. Wanita 6 tahun lalu itu adalah aku. Apa yang ingin kau lakukan? Benar saja itu kau. Kenapa kau meninggalkan anakku? Kenapa kau membiarkan anakku menderita begitu banyak? Apa yang kau bicarakan? Karena kau sudah tahu. Maka aku akan memberitahumu secara resmi. Mulai sekarang, anak itu milikku sendirian. Tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jauhi anakku. Jika aku tahu kau mencoba merebut anak itu, kau berani mengancamku. Ya, lalu kenapa? Maka kau harus lihat dulu apakah kau punya kemampuan itu. Kamu tidak pantas untuk anak-anak. Adik, jangan dengar. Apakah ibu akan terluka ayah benar-benar? Kurasa kau harusnya mengkhawatirkan ayah. 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 Ibu, jangan pukul ayah lagi. Ayah sudah terluka. Hah? Ibu tidak memukul ayah. Ibu hanya bercanda dengan ayah. Benar kan? Bebe. Ayah dan ibu ada yang ingin dibicarakan. Kau keluar dulu dan minum susu. Oke, ibu benar-benar tidak akan memukul ayah, kan? Jangan khawatir. Ibu tidak akan memukul ayah. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beritahu aku kebenaran tahun itu. Saat itu aku dijebak oleh dua saudara perempuan Ouyang Yu. Setelah berhubungan seks denganmu, mereka menyembunyikanku di rumah sakit jiwa, dan mencuri anakku saat aku akan melahirkan. Murong Yu, aku tahu kau sangat berkuasa. Tapi Bei adalah anakku. Apapun harganya. Aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkanku lagi. Aku pikir Ouyang Yue yang meninggalkan Bei. Tidak disangka kebenarannya seperti ini. Sepertinya dia juga menderita selama bertahun-tahun. Sekarang Bei sangat menyukai Ouyang Yue. Jika aku memaksanya untuk pergi denganku, ibu dan anak berpisah, Bei pasti akan sangat sedih. Tapi jika aku membiarkannya tinggal bersama Ouyang Yue, lupakan saja. Tunggu sampai Bei selesai diperiksa besok. Lalu aku akan bicara baik-baik dengan Bei. Bei, jangan sebutkan tentang kakak di depan ayah. Oke, dan jangan biarkan ayah mengetahui keberadaan kakak. Ibu, ayah belum tahu aku punya kakak. Benar. Bei mengerti. Bei pasti akan merahasiakannya untuk ibu. Merahasiakan apa? Tidak akan kukatakan padamu. Biarkan aku memeriksamu dulu. Mari kita mulai. Kakak. Dokter Dewa Ding Siang sampai sekarang belum ditemukan. Songlin GG tidak menginginkanku lagi. Apa yang harus kulakukan? Menangis terseduh-seduh karena seorang pria. Benar-benar tidak berguna. Kurasa lebih baik lupakan saja. Kau telepon Wang Songlin. Suruh dia datang ke sini. Aku akan bicara dengannya sendiri. Benarkah? Terima kasih, Kak. Aku tahu kau yang terbaik untukku. Ouyang Lin. Dasar kau memang minta dipukul. Ada apa kau cari aku? Xiao Yu. Kau sudah kembali. Jika aku tidak kembali lagi, aku bahkan tidak tahu kalau Tuan Muda Wang sekarang sudah berani. Bahkan tidak menganggap adikku ada. Xiao Yu. Kau pasti salah paham. Aku sangat menyukai Xiao Lin. Sangat-sangat. Xiao Lin sangat menyukainya. Sungguh. Tentu saja itu benar. Kalau tidak percaya tanya Xiao Lin. Lalu kapan kau akan menikahinya? Saya beri waktu keluarga Wang 1 bulan untuk menikahi adikku dengan 8 tandu. Kalau tidak, aku akan menyuruh Murong Yu datang sendiri untuk berbicara denganmu. Baiklah. Menikah. Kakak Songlin. Kakak Songlin, jangan marah lagi. Kakakmu di rumah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku. Baiklah. Kalau begitu. Jika kakakku tidak kembali, apakah kamu berencana meninggalkanku? Ya ampun. Jangan bilang kamu masih memikirkan. Orang itu, Ouyang Yue, kan? Biar ku kasih tahu ya. Kakakku sudah kembali. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Dan kamu, jika kamu masih berani memikirkan Ouyang Yue, kakakku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Kamu, berani kamu. Kakakku ada di luar sana sekarang. Coba sentuh aku kalau berani. Meskipun idiot ini tidak punya nilai guna.
Tapi Ouyang Yu bagaimanapun juga adalah calon istri muda keluarga Murong. Jika dia bisa berhubungan dengan keluarga Murong, keluarga Wang kita akan melambung tinggi. Sayang, mana tega aku memukulmu. Kemarilah, duduk sayang. Sayang, aku paling mencintaimu. Di hatiku hanya ada kamu. Kemarilah, cium satu dong. Minggir, cium satu dong. Paling banter menikahinya. Taruh di rumah untuk disembah. Aku pelihara beberapa kekasih di luar. Bagaimana kabar Bebe? Berani kamu memukulku. Bahkan anakmu sendiri tidak bisa kau lindungi. Benar-benar sampah. Apa maksudmu? Kamu tanya Ouyang Yu apa yang dia lakukan pada Bebe. Kamu tidak diterima di sini. Cepat keluar. Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan Bebe. Jangan temui dia lagi. Kamu yang membuat Bebe seperti ini. Masih ingin menunda pengobatannya. Selidiki apa yang telah dilakukan Ouyang Yu pada Bebe selama bertahun-tahun di belakangku. Baik. Sayang, ibu minta maaf. Kamu sudah menderita. Kamu tenang saja. Ibu pasti akan menyembuhkanmu. Posting pengumuman pencarian obat untukku. Selama dia bisa menyediakan. Huang Kuan Yin, Ganoderma Mentuo 3000 tahun. Salah satu dari kedua obat ini. Aku, Dokter Dewa Ding Xiang, bisa menyetujui permintaan apapun darinya. Dokter Dewa Ding Xiang menerbitkan pengumuman pencarian obat. Huang Kuan Yin, Ganoderma Mentuo. Dia akan melakukan hal besar. Apapun. Bukankah itu berarti ada kesempatan menjadi murid tertutup Dokter Dewa Ding Xiang? Apakah ada Huang Kuan Yin, Ganoderma Mentuo 3000 tahun? Dokter Dewa Ding Xiang menginginkan Huang Kuan Yin, Ganoderma Mentuo. Nona, kami sudah menyelidiki. Yu Xinge akan segera melelang Ganoderma Mentuo. Bukankah ini kesempatannya? Ouyang Yue, aku ingin melihat. Tanpa perlindungan Dokter Dewa Ding Xiang, apa kau akan berlutut dan memohon belas kasihan? Murong Yu belum ditemukan. Belum. Cepatlah. Aku harus sebelum Murong Yu menemukan Ouyang Yue. Membuatnya menghilang dari dunia ini. Baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Tepat di depan mataku. Buruk selama bertahun-tahun ini. Pergi. Tangkap dia dan bawa kembali padaku. Tunggu dulu. Melakukan itu padanya terlalu murah. Selama bertahun-tahun ini, bukankah dia sangat suka memamerkan statusnya sebagai tunanganku? Aku ingin dia jatuh paling sakit saat dia paling sombong. Baik. Lalu bagaimana dengan Ouyang Yue? Tuan muda berencana melakukan apa? Mengejarnya kembali. Biarkan dia menjadi ibu Bebe. Tuan muda benarkah hanya karena ingin Nona Ouyang dan Bebe bersatu kembali dengan Tuan muda, baru mengejar Nona Ouyang? Benarkah bisa mendapatkan kembali Nona Ouyang? Kakak harus di rumah dan menjaga adik baik-baik. Jangan menindas adikmu. Oke, tenang saja. Bu, aku di sini. Aku jamin adik akan merasa nyaman di rumah. Lalu apa lagi? Tidak akan lari-lari. Biarkan ayah tahu keberadaanku. Pintar. Bebe juga harus patuh di rumah dan menunggu ibu kembali. Iya. Ngapain kamu kesini? Ini semua adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Kamu, cuma segini saja mau membujukku menyerahkan anakku padamu. Kau anggap aku apa? Bawa hadiahmu dan pergi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin kamu melihat. Pergi. Dia menolakku. Tuan muda, sepertinya begitu. Belum pernah ada wanita yang berani menolakku seperti ini. Tuan muda, tenanglah demi tuan muda kecil. Anda juga tidak ingin tuan muda kecil tidak memiliki ibu. Selidiki kemana dia akan pergi sekarang. Tuan muda, Nona Ouyang sedang dalam perjalanan ke Yu Xinge. Ke Yu Xinge. Aku tidak percaya. Murong Yu aku bahkan tidak bisa mengejar seorang wanita. Ayah benar-benar tidak berguna. Memberi ibu bunga tidak sebaik memberi ibu materi anatomi.
Adik, apa kau bisa di rumah sendirian? Aku bisa. Kalau begitu aku akan membantu ayah. Kakak semangat. Aku bilang siapa yang tidak punya mata berani menghalangi jalanku. Ternyata kamu. Pantas saja aku mendengar suara kura-kura. Ternyata kamu. Apa katamu? Kau tidak ingin tanganmu lagi. Ouyang Yue, Xiaolin. Kakak kedua. Pantas saja kau gila seperti ini. Ternyata di belakangmu ada kura-kura 1000 tahun. Berani kau menghina kakak keduaku. Xiaolin, pelelangan akan segera dimulai. Kita masuk dulu. Iya juga. Setelah kita mendapatkan Ganoderma Mentuo, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Ganoderma Mentuo. Si idiot ini. Apa dia mau memberiku hadiah? Kenapa kamu datang lagi? Menemanimu. Aku tidak butuh. Pergi sana. Aku tidak mau. Kamu bajingan. Orang ini benar-benar wanita penggoda. Lihat. Sudah merayu pria baru lagi. Orang ini kok agak mirip Murong Yuya. Apa dia? Bukan. Sepertinya bukan dia. Dia tidak mungkin bersama Ouyang Yue. Tolong selidiki kemana Tuan Muda pergi. Istrimu di sana. Kenapa kamu tidak pergi menemaninya duduk? Hanya penipu. Dia sudah menemanimu selama 5 tahun. Tidak. Apa? 5 tahun ini aku hanya bertemu dengannya sekali. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Kau benar-benar berdarah dingin. Jika dia tahu. Entah betapa sedihnya dia. Bukankah kau berharap dia sedih? Anak ini cukup mengerti. Ini adalah Ganoderma Mentuo. Obat mujarab penyembuh luka. Sudah berumur 1000 tahun. Harga awal 1 juta. Kak. Itu Ganoderma Mentuo. Aku tawar 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Lupakan saja. Jika si idiot itu ingin memberiku hadiah, maka aku akan menerimanya. 50 juta pertama, 50 juta kedua, 100 juta. Apa yang kau inginkan? Tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Kapan aku bilang padamu kalau aku menginginkannya? Tenang saja, aku mengerti. Bukan Kak. Siapa sebenarnya pria ini? Masih menawar. Nona, Tuan Muda dinanceng. Dia akan datang ke Beicheng seminggu lagi. Tidak bisa. Aku harus menyingkirkan Ouyang Yue sebelum Murong Yu datang. Tawar. 200 juta. Sepertinya Ouyang Yu cukup kaya. Mungkin 5 tahun ini, dia tidak sedikit meraup untung dari keluarga Murong kalian. 200 juta pertama, baru 200 juta. Kau menginginkannya, kan? 200 juta kedua, aku akan membantumu mendapatkannya. Aku tidak butuh. 200 juta ketiga. Deal. Dia benar-benar menggenggam tanganku. Sepertinya membuatnya menyerah padaku agak sulit. Lebih baik aku mencari waktu untuk bicara baik-baik dengannya. Aku mau keluar sebentar. Jangan ganggu aku lagi. Jika kau mau, datanglah ke Ding Xiang Yuan malam ini untuk menemukanku. Dia mengajakku bertemu malam ini. Bukankah ini berarti dia setuju untuk bersamaku? Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, ada apa denganmu? Sejak kembali dari pelelangan, Anda terus tersenyum seperti ini. Dia mengajakku berkencan di Ding Xiang Yuan malam ini. Tuan Muda, jangan-jangan Anda kena pelet cinta. Tuan Muda, jangan-jangan Anda jatuh cinta pada Nona Ouyang. Tentu saja tidak. Mana mungkin aku suka wanita kasar seperti itu. Aku hanya ingin mengejarnya kembali, agar keluarga kita yang bertiga bisa bersatu kembali. Benarkah? Siapkan mobil. Aku mau ke Ding Xiang Yuan. Baik. Ayah, malam ini ayah pergi ke Ding Xiang Yuan. Ayah. Baby. Kenapa kamu kembali? Bagaimana keadaanmu? Ternyata, Ouyang Yue cukup hebat. Baru beberapa hari Baby bersamanya. Wajahnya sudah jauh lebih baik. Ayah, apakah kamu akan pergi ke Ding Xiang Yuan? Ayah, kalau kamu bawa perhiasan, lebih baik jangan pergi. Ibu akan mengusirmu. Bocah bau, siapa yang bilang aku mau ngasih ini? Tenang, aku gak akan ngetawain kamu.
Aku datang untuk jadi penasihatmu. Penasihat. Dengerin aku, kasih ini. Dijamin ibu akan suka. Orang baik mana yang ngasih ginian? Kepala rumah sakit, Ouyang Yu dan Ouyang Lin datang. Mereka datang dengan cepat. Kelihatannya mereka terburu-buru. Baiklah, biarkan mereka masuk. Kamu Ding Xiang Shen Yi. Usir tamu. Kamu. Silakan. Kamu, orang ini. Kamu tahu siapa aku, tahu siapa calon suamiku. Tahu siapa kakak perempuanku. Siapapun kalian. Kalian tidak boleh menyinggung kepala Ding Xiang Yuan kami. Nona ini. Silakan. Kamu. Cepat minta maaf ke Shen Yi. Kak, dia hanya... Baiklah, maaf. Katakan, apa urusanmu menemuiku? Bukankah kamu sebelumnya sudah bilang, siapapun yang memiliki Huang Kuan Yin, Mentuo, dan Lingzi 3000 tahun, salah satu bahan obat itu, kamu akan mengabulkan permintaan apapun darinya. Kamu mau apa? Aku ingin mengusir Ouyang Yue dari Ding Xiang Yuan. Ouyang Yue, kamu mungkin belum tahu. Dia kakak perempuanku, 5 tahun yang lalu. Karena dia berselingkuh dengan pria lain, dia diusir dari rumah. Orang ini sombong, arogan, dan sangat jahat, melakukan banyak hal buruk. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Sekarang dia menggunakan nama murid Ding Xiang Shen Yi untuk menipu uang di luar sana, merusak reputasi Ding Xiang Yuan. Oh, dia ternyata melakukan banyak hal di belakang. Iya. Sekarang di Beicheng, tidak tahu berapa banyak orang yang masih ditipu olehnya. Kalau begini terus, reputasi Ding Xiang Yuan yang sudah 100 tahun akan hancur. Kalau menurutmu, sepertinya dia harus diusir dari Ding Xiang Yuan. Shen Yi, jadi kamu setuju? Kebetulan minggu depan adalah upacara pertunanganku dengan Tuan Muda Wang Songlin. Bagaimana kalau kamu umumkan hal ini pada hari pertunanganku? Biar seluruh Beicheng tahu kabar baik ini. Bagaimana? Baiklah. Ouyang Yue, kali ini kau tamat. Kak, nggak ngangka semuanya berjalan lancar. Kalau dia diusir dari Ding Xiang Yuan, lihat dia masih berani sombong atau enggak. Kak, lihat. Dia merusak wajahku sampai kayak gini. Kamu jangan sampai ngelepasin dia nanti. Tenang aja. Aku udah nyuruh orang buat palsuin bukti dia selingkuh. Di hari pertunanganmu, aku akan gunain kehancurannya sebagai hadiah. Selamat menikah, Kak. Kalau kakak ngomong gitu, aku jadi nggak sabar. Aku mau lihat dia mati seberapa mengenaskan. Jangan buru-buru. Hari itu akan segera datang. Nggak ngangka semuanya berjalan lancar. Kalau dia diusir dari Ding Xiang Yuan, lihat dia masih berani sombong atau enggak. Lihat. Dia merusak wajahku sampai kayak gini. Kamu jangan sampai ngelepasin dia nanti. Tenang aja, aku udah nyuruh orang buat palsuin bukti dia selingkuh. Awalnya cuma mau nyuruh kepala pelayan Liu pasang alat penyadap di mereka. Buat jaga-jaga kalau suatu hari mereka gila. Dan nyakitin kedua anakku. Nggak ngangka. Malah dapat hasil yang tak terduga. Kepala rumah sakit, Mu Rongyu datang. Biarkan dia masuk. Masih pagi gini. Baiklah. Ini semua kamu yang bawa. Aku udah bilang, mana ada orang baik yang suka ginian. Menurutku ini cocok buat penelitian. Aku jadi kepikiran buat ngasih kamu satu. Kalau kamu nggak suka, ya udah aku. Aku nyari spesimen ini udah lama. Aku suka banget. Makasih. Oh, baguslah kalau kamu suka. Nggak ngangka bocah bau itu nebak bener. Tapi dia emang spesial banget. Nggak ngangka dia suka ginian. Dia bikinin aku teh. Makasih buat hadiahnya tadi. Kamu mau apa? Kalau aku punya, aku bisa ngabulin. Aku ngasih ini bukan buat dapetin hati kamu. Aku cuma pengen kamu senang. Mu Rongyu. Aku bisa ngerti perasaanmu. Kapanpun kamu mau ketemu Bebe, aku nggak akan melarang. Kamu juga nggak perlu merasa terikat sama aku gara-gara anak. Aku nggak. Kita bisa jadi teman. Oh, aku ngerti. Kalau gitu,
Jadi teman. Halo, teman baru. Padahal masalahnya udah selesai. Aku dan Ouyang Yue juga udah sepakat buat jadi teman. Tapi kenapa aku nggak enak hati gini? Yes, hehe. Bocah bau ini. Kok tiba-tiba suka main ginian? Bukankah sebelumnya dia cuma suka main Rubik? Tuan muda kecil akhir-akhir ini lebih aktif. Nggak cuma suka main game-game seru, tapi seleranya juga berubah. Suka makan pedas sekarang. 1 bulan. Mau berubah kayak gimana pun, nggak mungkin jadi orang lain. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama Bebe yang aku nggak tahu. Adik, gimana keadaanmu hari ini? Ada yang nggak enak badan? Aku baik-baik aja, Kak. Kamu gimana di sana? Di sini juga baik-baik aja. Kamu tenang aja. Ibu udah berubah pikiran tentang ayah. Aku yakin gak lama lagi, keluarga kita berempat bisa bersama lagi. Bagus banget. Kak, kamu pintar banget. Bebe, udah malam gini ngomong sama siapa? Bebe, kamu mau hadiah apa? Bebe. Dia Bebe. Terus anak ini siapa? Tuan muda. Beberapa tahun ini, emang ada anak yang muncul di Ding Xiang Yuan. Katanya, dia anak Ouyang Shen Yi. Umurnya 5 tahun. Namanya Ouyang Chen. Orang kita cuma dapat foto samping. Belum dapat foto depan. Tapi dari samping emang mirip banget sama tuan muda kecil. Ouyang Chen. Kembar. Kamu nggak boleh main lagi. Aku nggak mau main. Aku cuma main sejam. Aku juga mau main. Sini peluk. Peluk. Aku nggak mau. Aku nggak mau dipeluk. Minum obat cepetan. Aku nggak mau. Aku nggak mau minum. Pantesan. Tadinya kukira karena pertama kali diajak keluar jadi dia heboh banget. Makanya berubah drastis. Nggak taunya, dia benar-benar jadi orang lain. Ouyang Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Aduh ibu, biarin aku tidur bentar lagi. Selamat pagi. Ouyang Chen. Habislah aku. Ketahuan. Bebe, Xiao Chen, ibu hari ini kosong. Bisa ngajak kalian main. Bebe, Xiao Chen mana? Kamu ngomong apa? Xiao Chen pergi ke tempat Murong Yu. Bocah kurang ajar ini, aku udah anti-anti berkali-kali. Jangan sampai ketahuan identitasnya sama Murong Yu. Dia malah nyamperin sendiri. Ibu. Apa ibu udah nggak sayang aku lagi? Ah. Bebe, ibu nggak akan ninggalin kamu. Ibu nggak ngomong ke kamu. Jangan takut, beneran. Aduh, aku nakutin dia. Tentu aja, Bebe anak baik gini. Mana mungkin ibu nggak sayang? Terus ibu ngehukum aku nggak? Ibu ngurung Bebe di kamar gelap nggak? Mereka ngurung kamu di kamar gelap. Dulu, waktu aku bikin Tante Ouyang Yu marah. Dia akan mengurung Bebe di kamar gelap dan menusukku dengan jarum. Ouyang Yu, beraninya kau. Kamu tenang aja, ibu nggak akan gituin kamu. Ibu sayang kamu. Ibu nggak akan nyakitin kamu. Untuk Tante Ouyang Yu, ibu akan buat dia bayar perbuatannya. Iya, ibu. Udah ibu. Jangan hukum kakak lagi. Dia cuma mau bantuin ibu sama ayah. Udahlah, dua anak ini cuma pengen keluarga yang utuh. Ngapain aku nyusahin mereka? Lebih baik cari anak dulu. Nggak tahu deh Murong Yu udah tahu identitas Xiao Chen apa belum? Kayaknya dia belum tahu identitas asli Xiao Chen deh. Kalau dia udah tahu, seharusnya dia langsung datang dan nanya aku, bukannya diem gini. Bebe, kamu kemana aja? Ibu nyariin kamu dari tadi. Makasih udah nganterin Bebe pulang. Kamu yakin yang berdiri di depan kamu itu Bebe, bukan Ouyang Chen? Kak, menurut kakak, ayah sama ibu bakal berantem nggak? Nggak kok, ayah kalah kuat sama ibu.
Emang iya. Aku nggak budek. Aku dengar kok. Nggak usah ngomong lagi. Nak, aku nggak akan kasih kamu ke dia. Aku nggak akan rebut anak dari kamu. Beneran. Kamu tenang aja. Kamu udah ngalamin banyak penderitaan buat melahirin Bei sama Xiao Chen. Aku nggak akan ngerebut mereka dari kamu. Makasih. Ayah, lihat. Ini koleksi harta karunku. Gimana? Keren kan? Dan ini semua hadiah dari nenek guru sama ibu. Nenek guru, guru ibu. Nenek guru baik banget. Nggak cuma nyelamatin aku sama ibu. Dia juga ngerawat kita terus. Ayah, ikut aku lihat markas rahasiaku yuk. Di sana banyak barang-barang bagus. Bei juga mau ke markas rahasia kakak. Oke, kita pergi bareng. Inikah kekuatan ikatan darah, markas rahasia itu. Bahkan aku aja nggak gampang masuk. Kali ini Xiao Chen malah ngajak Murong Yu ke sana. Kayaknya Xiao Chen beneran suka sama dia. Nggak ngangka kamu bisa akur sama Xiao Chen. Ya iyalah, kita kan ayah sama anak. Udah malam, kamu harus pulang. Ayah, hari ini nggak nginep nemenin Xiao Chen. Boleh nggak? Ibu, aku lihat anak-anak lain pada tidur bareng ayahnya. Aku boleh tidur bareng ayah nggak? Aku sih nggak masalah ngorbanin kesucianku demi ngabulin permintaan anak. Aku masalah. Ibu, tidur yang nyenyak ya. Asyik. Akhirnya, serigala abu-abu dan kelinci putih hidup bahagia bersama. Udah tidur. Hati-hati. Aku susah payah banget baru bisa nidurin dia. Ayah lagi cium ibu. Bodoh, kita harus pura-pura nggak lihat. Kita nggak lihat apa-apa, nggak lihat apa-apa. Ayah, ibu, lanjutin. Minggir. Ayah, kok nggak cium ibu lagi? Ibu malu. Set, anak-anak sayang, kita rahasiain ibu. Ayo cepet tidur. Selamat malam, ayah. Selamat malam. Aku bawa Bebe sama Xiao Chen jogging pagi. Nanti aku bawain sarapan buat kamu. Halo, kakak senior. Aku udah balik nih. Ketemu di Ding Siang Yuan ya. Cepet banget. Pas banget buat datang ke pesta keluarga. Ini yang aku butuhin. Makasih ya udah repot-repot. Repot sih enggak, cuma agak ribet aja. Kamu nggak tahu deh. Aku udah ngabisin berapa banyak pikiran buat dapetin ginian. Nggak ngangka. Pas diselidikin ternyata ngeri banget. Oh yang Yu. Perempuan ini pura-pura nyumbang buat pasien. Tapi sebenarnya dia pakai pasien buat eksperimen. Ngeri banget. Oh yang Yu emang kayak gitu. Dia bisa ngelakuin apa aja demi nyelesain eksperimennya. Dia ngerasa semuanya worth it. Worth it ya worth it pakai diri sendiri. Ngapain pakai orang lain? Nggak apa-apa. Seminggu lagi aku bisa bongkar kedoknya. Baguslah. Oh iya, tolongin aku dong. Kamu liatin rekam medis ini dong. Iya, Pak. Badannya banyak banget racunnya. Apalagi di sekitar jantung.
Hampir penuh sama racun. Tapi ini kayaknya topik penelitiannya Ouyang Yu deh.